Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini aku mau bikin nastar untuk keluarga aku, terutama untuk adik-adik aku ya. Dan kali ini aku ingin bikin sesuatu yang spesial, yang cantik gitu ya, jadi nggak nastar yang bulat seperti biasanya. Nastar ini bikinnya gampang banget, hasilnya cantik sekali dan kita tidak perlu takut ini akan pecah atau retak ya. Hasilnya pasti akan cantik seperti ini. Dan ini cocok untuk dibikin hampers untuk orang-orang terdekat atau untuk dijual. Sebelum mulai, untuk kalian yang baru bergabung, saya sudah mengeluarkan 2 buku teman-teman. Dan buku kedua saya ini berisi 60 resep roti, kue dan juga bolu-boluan ya teman-teman. Di sini juga ada coipan, kemudian ada mochi dan untuk kalian yang ingin bikin sourdough, di sini saya juga ada penjelasan untuk membuat sourdough. Selain buku kedua, tentu saja saya punya buku pertama ya. Buku pertama saya ini berisi 47 macam resep kue kering yang layak untuk dijual dan sudah pasti enak dan anti gagal. Sudah banyak yang beli. Buku ini sudah masuk cetakan kedua ya teman-teman. Buku ini semua bisa kalian dapatkan di Gramedia terdekat atau di toko online aku. Sekarang kita mulai ya, kita perlu 200 gram mentega atau margarin atau kalian mix. Di sini saya pakai full mentega, jadi saya tambahkan dengan sedikit garam. Tapi menurut saya walaupun kalian pakai margarin, penggunaan garam sedikit aja akan mengeluarkan rasa lebih enak ya. Kita akan tambahkan dengan gula halus. Setelah itu kita akan mixer dengan kecepatan rendah dulu agar gula halusnya ini tidak terbang kemana-mana ya. Setelah itu kita naikkan ke kecepatan tinggi. Kita mixer tidak lama, hanya sekitar 1 menit saja sampai mentega ini menjadi lebih pucat atau menjadi lebih creamy. Sekarang kita akan tambahkan dengan 2 telur. Di sini saya 1 telur, tapi saya sebenarnya bikin 2 resep ya teman-teman. Jadi kalau menteganya 100 gram, telurnya 1. Kalau menteganya 200 gram, telurnya 2. Kita akan tambahkan dengan susu bubuk, kemudian tepung maizena, dan kita juga akan pakai tepung terigu protein rendah. Resep nastar ini sama saja seperti resep yang biasa saya pakai ya. Hanya terigunya agak saya lebihkan sedikit tapi tidak banyak, hanya sekitar 10-25 gram saja. Kita aduk bisa dengan spatula atau dengan tangan saja seperti ini sampai adonan tidak lagi menempel di tangan ataupun menempel di baskom. Kurang lebih seperti ini ya, adonannya tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lembek. Di sini saya pakai cetakan untuk nastar keranjang ya teman-teman, dan ini tidak perlu dioles apapun. Kita ambil adonan nastar sekitar 1 sendok teh, jadi tidak perlu ditimbang-timbang ya teman-teman. Di sini saya nggak timbang, saya asal ambil saja ya. Nah lalu kita masukkan, bulatkan dulu, lalu kita cetak seperti ini. Kita tekan-tekan ya. Caranya nanti bebas ya teman-teman, bisa seperti ini, pinggir-pinggirnya kita rapikan lagi, kita trimming, atau bisa juga pinggir-pinggirnya kita biarkan saja. Kita hanya perlu bikin lubang seperti ini, pinggirnya tidak perlu dirapikan. Adonan kita cetak di cup nastar ini hanya setengah saja ya teman-teman. Setengahnya kita akan bentuk bunga. Setelah kita cetak di dalam cup, kita taruh bagian toppingnya ya, kita isi dengan selai nanas. Di sini selai nanasnya saya pakai sekitar 5 gram. Dan kita akan bulatkan lalu kita taruh di tengahnya. Selain selai nanas, kalian bisa juga isi dengan coklat. Coklatnya itu coklat batang ya, bisa coklat Cadbury, coklat apalagi ya, coklat batangan itulah yang dijual di supermarket ya teman-teman. Hasilnya kurang lebih seperti ini.
Sisanya yang setengah lagi kita akan tipiskan. Tipiskannya jangan terlalu tipis tapi juga jangan terlalu tebal. Kurang lebih tebalnya sekitar 0,3 atau 0,4 cm. Di sini saya asal aja tipiskan. Setelah itu nanti kita akan cetak dengan cetakan bunga. Cetakan bunganya itu yang namanya cetakan daisy. Pertama kita ratakan dulu selai nanasnya supaya jangan terlalu tinggi bentuknya ya teman-teman. Dan kita akan langsung cetak pakai cetakan daisy ini, dan pastikan bunganya ini teman-teman menempel di pinggir adonan nastar ya. Jadi adonan sama adonan ketemu. Dengan cara seperti ini nanti hasilnya nastarnya akan tertutup rata dan ketika kita buka itu mudah. Karena kalau nanti adonan bunganya ini tidak nempel, tidak ketemu dengan pinggiran nastarnya itu yang ada di sini, maka nanti ketika dikeluarkan akan lebih sulit. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Cantik sekali kan? Ini akan kita oles tapi tidak perlu terlalu rapat olesnya. Hanya bagian yang kira-kira perlu kita oles ya, bagian bunganya saja. Dan ini olesnya harus hati-hati karena kalau terlalu kencang nanti daunnya ini teman-teman dia bisa copot-copot. Tapi nggak usah khawatir, kalaupun copot 1 daun 2 daun tidak akan terlalu terlihat. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini saya hanya oles 1 kali saja. Sekarang kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Suhunya 140 derajat api atas, 150 derajat api bawah. Apabila suhu oven kalian tidak bisa berbeda, maka kalian bisa panggang di suhu 140 atau 150 derajat Celcius. Panggangnya berapa lama tergantung dari oven kalian masing-masing. Yang penting bagian bawahnya sudah berwarna coklat, bagian atasnya juga sudah berwarna kecoklatan seperti ini. Dan ini wajib kalian dinginkan dulu. Kalau sudah dingin baru bisa kita keluarkan dari loyang. Apabila kalian panggang sampai matang adonan ini, nastar ini, maka keluarinnya gampang. Tapi kalau kalian panggangnya kurang matang, dikeluarinnya akan sulit. Hasilnya cantik sekali ya teman-teman, apalagi kalau sudah di packing seperti ini. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk yang mau samaan boxnya seperti punya saya, kalian bisa lihat box deskripsi. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.